Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan dalam industri jasa keuangan. Sebelumnya, ada yang tahu pedoman kerja itu apa? Ya, silakan. Acuan dalam bekerja. Ya, betul. Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. Di sini ada tujuan pedoman kerja. Yang pertama, memperjelas peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas. Yang ketiga, melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Yang keempat, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keragunan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kelima, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. Berikutnya ada kegunaan. Kegunaan pedoman kerja, poin pertama, ada pedoman kerja dan alat pendidikan, terutama bagi pegawai baru. Poin kedua, alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Poin ketiga, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. Poin 4, alat untuk mengatur tata ruang kantor. Poin 5, alat untuk menghindarkan adanya pekerjaan yang bertumpuk. Selanjutnya ada penggunaan pedoman kerja pada kondisi. Yang pertama, sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Yang kedua, ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Yang ketiga, terjadi revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Selanjutnya ada prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja. Ada yang tahu prosedur itu apa? Ya, silakan. Tata cara dalam bekerja. Ya, betul. Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar prosedur kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu ruang, dan biaya tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Bisa dipahami?
Bisa. Oke, selanjutnya ada manfaat prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja. Yang pertama, tata kerja. Prosedur kerja dan sistem kerja penting. Artinya, karena merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Melalui tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan tepat dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Poin 3, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja bermanfaat baik bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Slide berikutnya ada penyusunan prosedur kerja, tata kerja, sistem kerja. Yang pertama, harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis, serta dituangkan secara bentuk manual atau dapat di print out. Yang kedua, harus dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas atau pihak berkepentingan. Harus sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya, harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. Bisa dipahami? Iya, bisa. Slide berikutnya ada prinsip-prinsip penyusunan prosedur kerja. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia, serta luas macam dan sifat tugas atau pekerjaan. Yang kedua, dalam penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka antara tahap yang satu dengan tahap yang berikutnya harus terdapat hubungan yang sangat erat yang keseluruhannya menuju ke satu tujuan. Di slide berikutnya ada simbol-simbol dalam prosedur kerja. Di sini dapat dilihat ada simbol yang salah satunya ada rambu wajib menggunakan pelindung keselamatan tangan dalam kerja. Ini contohnya. Di slide berikutnya ada kegunaan simbol dalam prosedur kerja. Poin pertama, jenis-jenis pekerjaan, tahap-tahap, gerakan-gerakan, dan bagian-bagian pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian suatu bidang tugas. Poin kedua, ada persyaratan, kecakapan, dan keterampilan pegawai yang diperlukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Poin 3, peralatan dan fasilitas kerja yang diperlukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan. Di slide berikutnya ada aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Aturan kerja ini meliputi ada waktu dan kehadiran kerja, kewajiban pokok pegawai, pakaian seragam, dan keselamatan kesehatan kerja. Slide berikutnya ada profesi-profesi dan peraturan dalam industri jasa keuangan. Profesi pertama ada akuntan. Akuntan merupakan sebutan dan gelar profesional bagi seorang sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu perguruan tinggi dan telah dinyatakan lulus.
Profesi akuntansi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu akuntan swasta, akuntan publik, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah seseorang yang berspesialisasi dalam bidang hukum korporasi dalam menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat izin usaha yang khusus yang diberikan oleh yang berwenang. Tugas seorang konsultan hukum kebanyakan mengulas perjanjian dan menjalankan uji tuntas segi hukum untuk menilai kesepakatan tersebut. Konsultan hukum memastikan legalitas dari setiap transaksi komersial, memberi masukan kepada perusahaan, hak-hak dan kewajiban legalnya, termasuk tugas dan tanggung jawab pegawai perusahaan. Di slide berikutnya ada profesi notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Tugas seorang notaris adalah yang pertama, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau warmaking. Tugas yang kedua ada membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Berikutnya ada profesi internal auditor. Internal auditor adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Fungsinya untuk mengaudit internal perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan, memastikan manajemen sudah melakukan kegiatan dengan kaidah efektif, efisien, dan ekonomis untuk kemajuan perusahaan. Baik, bisa dipahami? Bisa. Baik, cukup dari pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Iya. Pertemuan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.